Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di Masjid As-Sahabah radhiyallahu anhum di Pematang Rebah Rengat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla fi'ula. Alhamdulillah pada Senin pekan keempat pada bulan Mei ini bertepatan dengan tanggal 26 Mei 2025, 29 Zulqa'dah masuk malam, dan besok juga Selasa 29 Zulqa'dah 1446 Hijriah, dan sudah berada di penghujung, bisa jadi hari Rabu tanggal 30 Zulqa'dah atau tanggal 1 Zulhijjah. Untuk mengingatkan semua kita tentang kemuliaan bulan haram, 4 bulan haram yang dikatakan bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, yang ketika seorang beribadah pada 4 bulan ini maka pahalanya semakin banyak dan besar dan berlipat ganda melebihi dari bulan-bulan yang lain kecuali Ramadan. Dari 4 bulan yang baik, yang terbaik tersebut, maka 10 hari yang terbaik dari 4 bulan itu, kalau kita katakan 4 bulan, seandainya 30 hari berarti 120 hari. Dari 120 hari, maka yang terbaik, yang paling baik dan terbaik adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mulai dari tanggal 1, untuk mengingatkan kita, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Banyak nasihat-nasihat para ulama kita agar kita betul-betul siap untuk mengisi dari tanggal 1 Zulhijjah sampai puncaknya adalah hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah dengan melakukan banyak kebaikan ibadah. Bahkan dikatakan Sa'id bin Jubair, ini adalah ulama tafsir dan ulama di kalangan tabi'in, murid daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan oleh para ulama salaf terdahulu bahwa beliau itu sampai dilihat oleh sebagian para ulama sampai dia sendiri tidak sanggup lagi bagaimana maksimalnya dia memperbanyak dan kuat ibadahnya pada 10 hari pertama tersebut. Makanya para ulama mengatakan bahwa 10 hari pertama bulan Zulhijjah, pagi sampai maghrib, ini adalah terbaik dan lebih baik daripada 20 hari pertama Ramadan, pagi, siang, dan malamnya. Dan juga terbaik, lebih baik dari pagi sampai maghribnya 10 hari terakhir Ramadan. Adapun malam
adalah 10 hari terakhir Ramadan itu lebih baik daripada 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Intinya 10 hari terakhir Ramadan dengan 10 hari pertama Zulhijjah hampir sama keutamaannya. Kalau 10 terakhir Ramadan, maka yang terbaik mengalahkan 10 pertama Zulhijjah adalah malamnya. Jadi Ramadannya adalah malamnya, 10 hari terakhir. Kalau siangnya, kalau pagi sampai maghribnya, maka dia 10 hari pertama Zulhijjah lebih baik daripada 10 hari terakhir Ramadan. Disinilah kita mendapatkan sebagian para ulama salaf yang mendengarkan hadis Nabi SAW bahwa beliau mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna," ya, tidaklah seorang itu beramal amal saleh, amal kebaikan, amal ibadah lebih baik daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bahkan melebihi pahala orang yang berjihad di jalan Allah, berperang. Oleh sebab itu ini menjadi motivasi bagi kita semua sebagaimana kita telah merasakannya. Masih teringat oleh kita 10 hari terakhir Ramadan bagaimana ibadah kita, bagaimana kita berpacu, berlomba-lomba, bersemangat dan memiliki semangat yang kuat di dalam beribadah. Kata para ulama, seharusnya seperti itu juga di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lakukan semua ibadah yang disunnahkan oleh Nabi SAW, yang wajib pasti dilakukan, jangan ditinggalkan, dan sunat diperbanyak. Maka dia adalah menjadi hari-hari yang terbaik dari hari yang ada di dalam 1 tahun. Diisi dengan ibadah puasa. Bahkan kalau sanggup disunahkan puasa dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan 9 puncaknya adalah hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 10 Idul Adha diharamkan berpuasa. Apalagi ibadah yang lain yang sudah jelas salat wajib, yaitu tidak ditinggalkan. Salat sunat, ya, perbanyak secara umum tentunya amalan-amalan sunnah dalam sehari semalam yang dilakukan oleh Nabi SAW dari salat sunat. Apalagi waktunya paling mulia seperti misalnya salat tahajud. Maka 10 malam pertama dari bulan Zulhijjah, maka ini adalah merupakan malam yang termulia. Apalagi diisi dengan apa? Dengan salat malam. Baca Al-Quran. Kita kejarlah target kita, kira-kira bisa nggak menghatamkan Al-Quran 10 hari. Berarti per hari 3 juz. Apalagi ya jaga si zikir kita terus. Zikir pagi sore, mau tidur dan yang lainnya. Yang dalam berjalan mungkin kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar dan yang lainnya. Ya, ini zikir yang umum. Kemudian ada zikir yang juga mutlak, yang diucapkan zikir ya atau takbir, tahmid dan tahlil yang biasa kita mengetahuinya dikumandangkan atau diucapkan oleh banyak atau mayoritas kaum muslimin pada malam hari raya Idul Adha dan pada paginya. Dan juga di 3 hari tasyrik 11, 12, 13. Ternyata sunnahnya mulai dari hari pertama. Dan ini masuk takbir yang mutlak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hingga disebutkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mereka mempraktekkan takbir ini mulai dari tanggal 1 Zulhijjah pergi ke pasar bertakbir, bukan belanja.
Saya dengar tadi ada kajian, saya ikuti Zoom dan live Profesor Dr. Fahad bin Fureh Al-Juhani di Riyadh. Beliau imam di salah satu masjid besar di Riyadh dan juga dai. Ya, beliau menyebutkan kalau dipraktekkan takbir ini di zaman kita sekarang, kata beliau, jangankan di negeri kita, di Saudi saja mungkin ada orang yang mempraktekkan sunnah takbir ini di pasar, orang bilang gila itu. Karena apa? Kata beliau, karena sunnah ini sudah mati dan tidak dihidupkan lagi. Itu yang dikatakan oleh para ulama, yang juga yang dikatakan oleh Syekh Albani dan para ulama-ulama salaf yang lain, ya, yarhamukallah, as-sunanil mahjurah, yaitu sunnah yang ditinggalkan di zaman sekarang. Kira-kira antum sanggup pergi ke pasar dari tanggal 1 Zulhijjah? Takbir aja, bukan belanja. Ya, kalau di zaman sahabat mereka sudah biasa, mereka tahu. Apalagi yang mengucapkannya sahabat. Yang lain ikut bertakbir karena mereka tahu sahabat tidak akan mungkin melakukan bid'ah. Guru mereka Rasulullah SAW dan mereka mempraktekkan. Itulah yang beliau sebutkan. Kalau di zaman sekarang bisa jadi orang mengatakan ini orang gila kayaknya. Ya, ini orang yang nggak waras. Ini mungkin bisa jadi entah dia keluar dari rumah sakit jiwa kemarin nih kan. Tapi ini sunnah. Makanya saya mengatakan juga kalau antum merasa nanti khawatir nanti dikatakan orang gila pula, janganlah dipraktek. Nanti ditanya pula di mana tuh ngaji orang gila tuh? Dibilangnya mau masjid sahabat, nah udahlah kena masjid. Ya, jangan ngaji di situ nanti gila semua. Berarti nggak cocok. Belum, karena orang banyak nggak tahu. Tapi ini intinya adalah sunnah. Sunnah yang telah hilang di tengah kaum muslimin, bukan di negeri kita, di seluruh dunia. Takbiran itu dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Secara khusus nanti malam Idul Adha dan juga paginya dan hari tasyrik. Itu lebih khusus lagi dikatakan takbir hari raya yang muqayyad, yang diikat dengan tanggal 10, 11, 12 dan 13. Intinya adalah isilah waktu kita ya dengan ibadah-ibadah lagi yang besar, yang mendatangkan pahala yang besar, bukan hanya dengan ibadah yang berhubungan dengan ibadah mahdoh kita kepada Allah, tapi juga ibadah yang lain seperti hadir kajian. Ya, masih ada kajian, ini pahalanya besar. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bersedekah, berbakti kepada orang tua, menolong orang tua. Ya, menolong orang yang lemah. Ada kemampuan kita memberikan orang-orang yang membutuhkan. Ya, banyak kebaikan yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah akan mendatangkan pahala yang sangat banyak berlipat ganda di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada bahasan kajian rutin kita di Masjid As-Sahabah radhiyallahu anhum ini, yaitu kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Fadlul Islam, yaitu keutamaan agama Islam. Kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab yang keempat setelah kita melewati 3 bab sebelumnya. Di sini tidak disebutkan oleh Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, judulnya tidak disebutkan. Ya, tetapi bisa kita pahami nanti ketika dibacakan ayat ini. Dan ini juga kita akan mendapatkan di buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seperti Kitab Tauhid. Beliau tidak memberikan judul, langsung bawa ayat. Ya, tapi bisa dipahami maksudnya adalah pembahasan penekanan permasalahan yang sangat penting di dalam akidah. Kita akan bacakan babnya, yaitu mengambil dari surat Ali Imran ayat 85. Ayat ini selalu kita dengar, tidak asing lagi bagi kita, dan selalu kita juga mendengarkan penjelasannya dari para asatizah dan para ulama kita.
Babu qaulillahi ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Fadlul Islam, bab wa may yabtaghi ghairal islami dina wa la yuqbala minhu. Sebenarnya sambungan ayatnya wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tapi babnya hanya mengambil ayat sampai yang kita ucapkan tadi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu. Apa nama kitabnya? Fadlul Islam, tentang keutamaan agama Islam. Apa judul kita sebelumnya? Tafsir tentang apa itu Islam. Penjelasan Islam itu apa? Setelah kita pahami penjelasan Islam itu apa yang dikatakan Islam, berarti siapapun yang mencari agama, petunjuk, jalan selain Islam, falyuqbala minhu, tidak akan diterima darinya amalan bentuk apapun. Wa dan man siapa atau barang siapa, wa man dan siapa, ya betari mencari. Kita terjemahkan secara harfiah per huruf. Dan siapa ya betari mencari ghairal islami dinan, ghairah selain al-islam, Islam, dinan sebagai agama, falay yuqbala minhu, falan tidak akan selama-lamanya, tidak akan yuqbala diterima apa? Diterima amalannya, tidak akan diterima. Minhu dari orang ini. Kaum muslimin dan musliman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam mensyarahkan bab ini, beliau mengatakan hadzal bab fihi bayanu, bab ini menjelaskan annal islama huwa dinul al-wahid, sesungguhnya agama Islam adalah satu-satunya agama, allazi yang la yaqbalullah min ahadin siwahu, yang Allah tidak menerima agama apapun selain Islam. Islam satu-satunya, tidak ada agama yang lain. Dan inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah telah menurunkan aturannya, telah menurunkan firman-Nya, telah mengutus nabinya. Ya. Al-Quran sudah jelas adalah penutup dari seluruh kitab yang ada sebelumnya, yang Allah juga menurunkannya. Dan kitab Al-Quran adalah sebagai pegangan terakhir manusia sampai hari kiamat. Kemudian juga diutus Nabi SAW juga sebagai Nabi yang terakhir, nggak ada lagi Nabi yang akan Allah utus. Maka itulah yang dikatakan agama Islam yang satu-satunya yang wajib kita menjadikan Islam sebagai agama kita. Yang tidak akan diterima apabila orang mencari agama selain Islam yang telah kita sebutkan tadi. Wal Islamu huwa ma ja'a bihi ar-rusulu alaihi salatu wassalam. Sebelumnya telah kita jelaskan, kalau kita ambil dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya agamanya namanya Islam. Itu yang dikatakan agama tauhid. Apa yang dibawa oleh para rasul alaihi salatu wassalam, alaihi musallatu wassalam fi kulli waqtin bihasabi, dan tentunya sesuai dengan keadaan pada nabi dan rasul yang terdahulu. Ya. Maka kita pernah menyampaikan bahwa Nabi Nuh alaihissalam ada pengikutnya. Pengikutnya yang bertauhid, mengikuti ajaran Nabi Nuh, meninggal mereka, maka mereka adalah Islam yang diterima. Agama mereka agama yang diterima, dan mereka insya Allah masuk surga juga. Nabi yang lainnya, Zakaria, Nabi ini, Nabi itu, sampai Nabi Ibrahim, ya, Nabi Yakub, Ishak, dan seterusnya. Ada Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad SAW, maka seluruh para nabi dan rasul itu ada pengikutnya yang lurus, yang setia. Dan itulah Islam. Ketika di zaman mereka
ada masyarakat atau manusia mencari selain agama yang ada selain daripada agama yang dibawa oleh Nabi itu, maka tidak akan diterima. Maka ketika Rasulullah SAW diutus terakhir, dan beliaulah Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, lamma bu'itha Muhammad SAW, saral Islam wa ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika datangnya Rasulullah SAW, diutus oleh Allah SWT menyampaikan dakwah kepada manusia untuk mereka bertauhid, untuk mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, mulai dari umur 40 tahun sampai 63 tahun beliau meninggal. 23 tahun itulah Islam yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai Islam yang benar. Satu-satunya Islam yang tidak boleh ada yang lain yang kita pilih. Ya, apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Islamu ma'nahu, ini juga sering kita dengar, ini definisi ini harus kita hafal. Kalau ada yang pandai bahasa Arab harus dihafal. Kalau tidak, paling kurang terjemahannya. Apa yang dikatakan Islam atau apa makna Islam? Al-inqiyadu lahu bitta'ah. Atau dikatakan al-istislamu lahu bittauhid, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah, ya, dalam tunduk sepenuhnya dalam mentaati Allah. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, kemudian melepaskan diri kita dari semua bentuk kesyirikan. Berarti poin yang pertama tauhid. Ya. Menyerahkan diri sepenuhnya, jiwa raga kita, akal pikiran kita, hati kita untuk bertauhid, mengesahkan Allah. Berarti harus kita jauhi lawannya. Lawannya apa? Yaitu syirik. Baru seorang itu dikatakan Islam. Inilah Islam yang diinginkan oleh Allah di dalam ayat. Inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah adalah satu, yaitu agama Islam saja. Kemudian ayat ini menguatkan wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa mencari selain agama Islam, yang dimaksud adalah agama tauhid dan menjauhi semua bentuk kesyirikan, itulah dikatakan Islam. Kalau mencari jalan selain dua ini, menyelisih dua yang dikatakan inti daripada Islam adalah tauhid dan mengamalkan atau menjalankan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Kalau ini tidak dijalankan, maka dia belum Islam. Walaupun dia mengatakan dirinya Islam. Ya, walaupun dia baca ayat ini wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, lalu dia mengatakan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Lalu dia mengamalkan Islamnya enggak benar. Lalu dia melakukan kesyirikan. Ya sama saja kamu masuk dalam ayat ini, tidak diterima. Maka Syekh Fauzan hafizahullah taala mengatakan wa ibadati hasaba ma syuri'a fi kulli waqtin. Islam juga telah kita jelaskan sebelumnya. Ya, Islam adalah juga dikatakan ibadah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah pada setiap waktu. Dan Islam itu cocok untuk seluruh tempat dan zaman. Kita selalu mengulangi, Islam itu bukan Islam Arab, Islam Melayu, Islam Batak, Islam Sunda, Islam Nusantara, tidak ada tuh. Islam punya orang Arab saja. Islam ini namanya kita mengotak-ngotak Islam. Kita sendiri yang buat berarti. Ya, makanya Islam itu dikatakan agama Muhammad SAW itu universal, masuk semua siapapun, ya, dan seluruh warna kulit apapun, bahasa apapun, negara apapun, suku apapun, bangsa apapun, semuanya sama. Maka beliau mengatakan, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, amma ba'da bi'sati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna sara al-islamu ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua agama para nabi dan rasul mengajak semua manusia untuk bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Lihatlah bagaimana dakwah Nabi Nuh alaihissalam.
Memberantas kesyirikan yang ada, orang-orang yang menyembah kubur, mengagungkan kubur orang-orang soleh. Kalau kita sekarang kuburan wali, ternyata yang dilakukan di zaman Nabi Nuh alaihissalam dan beliau diutus oleh Allah bukan tanggung-tanggung 950 tahun berdakwah tauhid. Pengikutnya yang naik sampan kapal besar hanya 80 orang, yang lainnya ditenggelamkan oleh Allah, tidak ada lagi sisa penduduk bumi. Yang 80 itulah generasi setelahnya akan hidup dan terus berkembang menjadi banyak. Ya, kenapa? Karena sudah muncul kesyirikan, pengagungan kepada orang-orang yang telah mati, walaupun dikatakan mereka orang soleh. Kalau di negeri kita dikatakan wali Allah, kuburan wali, kuburan orang-orang yang dikatakan keturunan Nabi Muhammad, apapun namanya, diagungkan. Ya, bahkan dijadikan itu tempat ibadah. Ada ritual-ritual ibadah. Bahkan bersangatan safar ke kuburan tersebut, maka ini bentuk kesyirikan. Lihatlah persentase manusia yang melakukan ini, maka ini namanya belum mengerti hakikat Islam. Walaupun dia mengaku Islam, itu yang saya katakan tadi. Mungkin mereka juga membaca ayat ini, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Tapi dipahami Islam itu menurut versi masing-masing. Digiring orang untuk ziarah kubur, yang mengkeramatkan kubur wali, bahkan zikir khusyuk, bahkan ada yang meminta-minta, ini namanya syirik. Dan ini bukanlah ajaran Islam. Dan ini bukan masuk dalam Islam yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ini. Yang Allah inginkan Islam itu adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu agama tauhid. Mulai dari Nabi Nuh alaihissalam, nabi-nabi yang setelahnya, sampai Nabi Isa alaihissalam. Ternyata Nabi Isa dipertuhankan juga. Timbul lagi kesyirikan. Ya, disebutkan oleh sebagian ahli sejarah, jarak antara Nabi Adam alaihissalam meninggal sampai diutusnya Nabi Nuh 10 abad. Begitu juga ketika Nabi Isa meninggal, diutusnya Nabi SAW juga 10 abad. Dan itu semuanya dakwahnya sama kepada tauhid. Itulah hakikat Islam. Itulah yang dikatakan Islam yang sebenarnya. Makanya oleh sebab itu, Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala memberikan penjelasan sarah, wala yas'u ahadan ay yakhruja min ta'atihi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Tidak ada seorang pun boleh untuk keluar dari ketaatan yang telah ditetapkan, telah diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan orang biasa, atal anbiya as-sabiqun, sampai nabi-nabi yang terdahulu kalau mereka hidup maka wajib mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nabi yang tidak mati? Nabi Isa, dia angkat ke langit. Itu yang disebutkan oleh para ulama, pendapat yang lebih kuat. Dan beliau sekarang hidup. Ya, beliau sekarang hidup dan nanti matinya ketika nanti sudah ada saatnya di hari kiamat besar. Yang kita mengetahui bahwa nuzul Isa, turunnya Nabi Isa alaihissalam, beliau itu terangkat. Mohon maaf, orang Nasrani mengatakan disalib mati. Tapi sejarah yang benar, yang mati itu diserupakan oleh Allah, dan Allah Maha Kuasa. Menciptakan sesuatu yang tidak ada saja bisa, apalagi hanya merubah muka orang yang mengejar itu, dikatakan orang Yahudi itu. Mengejar Nabi Isa, nampak dia Nabi Isa, kemudian Nabi Isa lari lagi, dan orang itu sedang mencari sendiri, dirubah oleh Allah mukanya persis 100% kayak Nabi Isa. Lalu datang orang-orang Yahudi yang lain, orang-orang yang akan mengejar Nabi Isa, akan menangkapnya. Nampaklah, dikatakan dalam satu riwayat namanya Yudas Iskariot. Ditangkap dia nggak sadar mukanya itu sudah berubah 100% seperti mukanya Nabi Isa alaihissalam. Orang yang melihat tahu, karena orang sudah melihat wajahnya Nabi Isa. Dialah yang ditangkap, dialah yang disalib, dan inilah sejarahnya yang benar. Awal sejarah disalibnya Nabi Isa. Ya, maka adapun Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Baca di akhir surat Al-Maidah. Rafa'ahullah.
Allah telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan hidup ke langit. Dan kapan turunnya? Makanya nanti ada nuzul Isa alaihissalam. Salah satu ciri-ciri kiamat besar turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dan beliau Rasulullah SAW mana? Sudah meninggal. Belum hari berbangkit. Ya, dan ada seorang yang dikatakan Imam Mahdi yang namanya nama bapaknya, nama kakeknya sama dengan nama Rasulullah SAW. Ya, dan dialah dikatakan yang juga namanya adalah Ahmad. Kakeknya saya tidak tahu nama dia dan nama orang tuanya. Ya, dan dikatakan dia adalah Ahmad. Yang salah satu dari nama Muhammad SAW adalah Ahmad. Ya, Ahmad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Yang bahkan disebutkan di sebagian riwayat dia juga dari keturunan Quraisy. Dialah yang dikatakan Imam Mahdi, imam yang ditunggu-tunggu. Apakah dia sudah ada sekarang? Belum. Belum dilahirkan. Ya. Beda dengan versi orang-orang Syiah yang mereka mengatakan juga ada Imam Mahdi mereka sekarang lagi sembunyi di tanah Karbala, di tempat mereka itu. Tanah yang paling mulia kata mereka di permukaan bumi ini melebihi dari tanah Mekah dan Madinah, tanah Karbala itu orang Syiah itu. Sampai sekarang itu keyakinan mereka. Mereka tunggu-tunggu terus Imam Mahdi ini. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama dari banyak mengumpulkan riwayat hadis yang sahih bahwa yang mereka tunggu Imam Mahdi itulah Dajjal yang keluar dan mereka pengikut Dajjal. Orang-orang Syiah itu pengikut Dajjal nanti. Mereka nggak tahu ini sejarah dari hadis yang sahih. Adapun Imam Mahdi yang betul-betul keluar, itulah dia dan dia mengamalkan dan mempraktekkan ajaran Rasulullah SAW dan itulah Nabi Isa turun dikatakan Imam Mahdi ini salat dan Nabi Isa menjadi makmum. Padahal kalau kita katakan ini bukan Nabi. Tapi untuk membuktikan bahwa ketika ada para Nabi, dia pasti harus dan wajib mengikuti ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Imam Mahdi menjadi imam, Nabi Isa makmum di belakang. Dan ini sangat jelas. Jadi tidak ada agama lagi yang diterima kecuali agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW sampai para Nabi dan Rasul. Pertanyaannya sekarang ini, apalagi selain para Nabi dan Rasul? Anda orang yang di luar Islam, non-Muslim, wajib masuk ke dalam agama Islam. Supaya Anda selamat dari azab api neraka yang kekal. Bagaimana dengan kita? Kita ngaku Islam, ngaku kaum muslimin, ngaku umat Muhammad. Begitu juga para nabi dan rasul saja mengikuti ajaran Rasulullah. Apalagi kita. Semakin harus mengikuti ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan cari ajaran selain Rasulullah. Cara-cara beribadah selain dari Rasulullah. Ini kan sudah jelas. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala. Tidak akan diterima. Nanti kan dalil-dalil yang lain juga menguatkan. Setelahnya nanti ada dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya ini. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, la wujida ahadun minhum. Kalau seandainya para nabi itu yang terdahulu itu dihidupkan oleh Allah, kemudian mereka berada di tengah Rasulullah misalnya masih hidup atau setelah Rasulullah meninggal, maka tidak boleh seorang pun dari nabi itu kecuali wajib mentaati Rasulullah ya ketika hidup dan wajib mentaati ajaran Rasulullah ketika Rasulullah sudah meninggal dunia. Dalilnya mana? Surah Ali Imran ayat 81 sampai 81 dan 82. Wa akhadallahu mitsaqal nabiyyin. Ketika Allah SWT mengikat janji dengan para nabi seluruhnya, lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Ketika kata Allah, kami telah mendatangkan kepadamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad dan umatmu min kitabin daripada Al-Quran wa hikmah. Makanya sebagian ulama tafsir menyebutkan arti daripada hikmah adalah sunnah. Berarti di sini telah datang kepada kamu Al-Quran dan sunnah. Tsumma ja'akum rasulun. Kemudian datanglah kepada kamu seorang rasul, termasuk utusan Allah. Di sini mungkin diantaranya juga dikatakan misalkan nabiyin, maksudnya lama ataitukum, saya ulangi lagi, lama ataitukum ketika datang kepada kalian wahai para nabi dan rasul dari kitab dan hikmah, kemudian datang setelah kalian semua ada seorang rasul, maksudnya di sini adalah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam datang setelah kalian semua, itu dikatakan nabi yang terakhir. Jadi ayat ini mengingatkan para nabi dan rasul. Musaddiqul lima ma'akum. Ajaran Rasulullah SAW itu sebenarnya membenarkan apa yang ada pada kalian, wahai para nabi dan rasul. La tu'minan nabihi wa la tansurunnah. Kata Allah di sini dia penekanannya, wajib bagi kalian wahai para nabi dan rasul untuk beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW terakhir, nabi terakhir. Wa la tansurunnah, dan juga wajib kalian membela agama Muhammad. Ini luar biasa. Nabi dan rasul kalau hidup di zaman Nabi, mereka akan ikut berjuang untuk menegakkan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Bagaimana dengan para sahabat? Mereka mengikuti jejaknya. Bagaimana kalau pertanyaannya sekarang kita? Ternyata umat Islam tidak mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam sunnah. Nabi saja mengikuti. Masa kita tidak mengikuti? Makanya salah kita jadinya. Tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ya. Qala aqradtum akhadtum ala dzalikum isri, apakah kalian telah menerima ini ada sebagai janji, kata Allah SWT kepada para nabi dan rasul. Mereka mengatakan iya. Qalu aqrarna. Qala fashhadu ana ma'akum minasyahidin. Allah berfirman, maka saksikanlah oleh kalian semua, dan juga saya akan bersaksi bersama kalian bahwa kalian wajib untuk mengikuti ajaran Muhammad SAW, walaupun kalian semua para nabi. Waman tawalla ba'da dzalik, ini diancamannya. Barang siapa yang berpaling dari ketetapan saya, kata Allah, wahai para nabi dan rasul, dengar ayat ini. Apalagi kita, ayat ini kan untuk kita juga. Barang siapa yang berpaling setelah ada keterangan seperti ini, ulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang yang berdosa. Jam berapa masuk waktu? 26 ya. Masih ada 2 menit lagi. Kalau di jam aplikasi, tapi saya nggak tahu juga tadi ketika azan ternyata lewat berapa 2 menit dari waktu yang ada di jam, ya. Kalau lewat 24 udah masuk, kalau lewat 26 2 menit lagi. Ba'da bi'sati Muhammad SAW intahatil adyanus sabiqah. Dilanjutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, setelah diutusnya Muhammad SAW maka terputuslah semua agama-agama yang terdahulu, tidak boleh dianut lagi, tidak boleh dijadikan agama lagi. Wantahal amalu biha, dan semua amalan dari Nabi Isa dan pengikutnya dan seluruh nabi-nabi yang terdahulu terputus, nggak boleh lagi diamalkan. Wa wajibal amalu bima ja'a bi Muhammad SAW. Bagaimana orang ingin beramal? Maka wajib beramal dengan apa yang telah dibawa oleh Muhammad SAW, yang lalu ditinggalkan semuanya. Ya. Li'annal amra lillahi jalla wa ala, karena perintah itu adalah milik Allah. Walisal amru li syakhsin muayyan, dan tidak berhak seorang itu menentukan perintah, ya, siapapun mereka, walaupun para nabi. Kalau para nabi misalnya hidup di zaman Muhammad lalu dia tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, kafir nabi ini. Keluar dia dari Islam. Tapi ini tidak mungkin, ini kan perumpamaan saja. Berarti orang selain dari Nabi dan Rasul lebih utama lagi. Lebih harus hati-hati lagi, kalian akan bisa keluar dari Islam yang dikatakan menyelamatkan kalian dari azab Allah yang kekal abadi di akhirat. La lil ahwa, tidak boleh seorang itu mengikuti siapapun dari orang yang ada di dunia ini, siapapun namanya, orangnya siapapun, karena mengikuti pertama sekali hawa nafsunya, syahwatnya, keinginannya, karena mereka semuanya manusia. Ya, Allah amarakum wa amaral anbiya. Adapun Allah SWT memerintahkan kalian semuanya wahai manusia, dan memerintahkan semua para nabi kullahum ayyuti'u, untuk mentaati siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza bu'isa, apabila diutus oleh Allah ke permukaan bumi. Makanya kita mendapatkan sebagian para pendeta Yahudi dan Nasrani yang banyak masuk agama Islam di zaman Nabi, ketika mereka masih ada kitab itu yang masih belum ada perubahan, yang di dalam itu disebutkan bahwa ada azan nih, bahwa Nabi Muhammad adalah penutup Nabi yang akan datang di akhir zaman. Ya,
Adapun yang lainnya yang tidak mau mengikutinya tetap berada dalam kekufuran. Demikian dapat kita sampaikan. Insya Allah kita sambung sebagaimana biasa setelah mendengarkan azan untuk salat Isya. Wallahu taala alam bissawab. Silakan kita dengarkan azan terlebih dahulu. Yang mau beruduk silakan beruduk. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Asyhadu anna la haula wala haula wala haula wala Allahu Akbar. Allah. La ilaha Allahumma rabbana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan penjelasan ayat ini dan syarah dari Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan nanti kita juga akan memberikan tambahan dari syarah Fadilatul Syekh Shalih Ali Syekh hafizahullah taala. Bagaimana yang telah disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan Allah SWT telah memerintahkan kalian, berarti kita semuanya manusia yang hidup ya sampai akhir zaman. Wa amaral anbiya, begitu juga telah memerintahkan seluruh para nabi dari sebelum Rasulullah SAW, itu Nabi Isa alaihissalam dan seterusnya sampai Nabi Nuh alaihissalam. Ayuti'u Muhammadan SAW idza bu'itsa, wajib bagi mereka untuk mentaati Muhammad Rasulullah SAW ketika dia diutus. Hatta Isa, sampai tadi yang terdekat Nabi yang sebelum Rasulullah SAW adalah Nabi Isa, sampai Nabi Isa pun yang telah kita jelaskan tadi, juga disarahkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, beliau mengatakan sampai Nabi Isa alaihissalam idza nazala fi akhir zaman, apabila beliau diturunkan oleh Allah ke permukaan bumi di hari akhir zaman, ciri-ciri kiamat besar, nuzul Isa alaihissalam, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Fa innahu saya tabi'u Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia wajib mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita katakan tadi Rasulullah tidak ada, tetapi ada Imam Mahdi yang mengamalkan ajaran Rasulullah SAW secara sempurna. Beliau bukanlah Nabi, tetapi sudah ada riwayat hadis yang Nabi menyampaikannya, ada Imam Mahdi, yaitu khuruj Imam Al-Mahdi. Nanti ada khuruj Dajjal, ada keluarnya Dajjal, dan Dajjal itu sudah hidup. Sekarang dia ada. Di mana? Di permukaan bumi ini sampai sekarang pun nggak ada yang bisa cari. Walaupun secanggih apapun teknologi sampai akhir zaman tidak akan bisa mencari di mana di kerangkeng atau ikat dengan rantai Dajjal itu di mana, di satu pulau di dunia ini nggak ada yang bisa cari, karena ini adalah Allah yang menyembunyikan. Ya, kalau antum ketik nanti di Google Map cari Dajjal nggak akan ketemu. Nanti disuruhnya belok kanan, belok kiri, lurus, belok lagi, nanti ketabrak dinding. Ya, bukan Dajjal yang ketemu. Ya, nggak akan ada tuh Google Map, nggak akan ketemu Dajjal. Nah, alamat aja kadang-kadang nggak bisa cari. Secanggih apapun ya teknologi, karena ini adalah urusan Allah. Allah yang ya menetapkan bahwa satu hari akan keluarnya Dajjal. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam keluar, turun, maksudnya bukan keluar ya, khuruj itu keluar. Berarti dia udah ada di satu tempat di bumi ini, dan sekarang Dajjal itu hidup. Adapun Nabi Isa diturun, dia di langit. Makanya disebutkan sini pasti Nabi Isa akan mengikuti Muhammad SAW dan wayahkumu bisyariati Muhammad SAW, dan beliau yaitu Nabi Isa alaihissalam akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita mendapatkan di akhir zaman dari hadis yang banyak sekali ciri-ciri kiamat besar, turunnya Nabi Isa dan beliau menghancurkan semua salib-salib. Ini Nabi yang menyampaikan, berarti salib itu di seluruh dunia akan dihancurkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa yang menghancurkannya sendiri. Dan babi-babi dibunuh. Ini menunjukkan bahwa babi haram. Ya, nggak boleh orang makan babi. Ya, Nabi Isa saja, mohon maaf kalau orang sekarang ini yang beragama Nasrani makan itu, nabimu akan membunuh. Semua apa yang kamu makan itu haram hukumnya. Dan ini ada di dalam sunnah Nabi. Nabi yang bersabda. Ya, dan betul-betul mengikuti ajaran Muhammad SAW dan berhukum dengan syariat Muhammad SAW. Oleh sebab itu Rasulullah SAW pernah bersabda dari hadis, kalau kita lihat di sini, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad, nomor hadisnya yaitu 14.631. Beliau bersabda, "Laukana akhi Musa hayyan," kalau seandainya saudaraku, karena seluruh para nabi dan rasul dikatakan adalah ikhwah, bersaudara.
Kalau seandainya saudaraku, kata Nabi Musa alaihissalam, maksudnya Nabi hayyan, dia hidup sekarang, baina adhurikum, di antara kalian wahai para sahabat, dan di antara saya juga masih hidup, mahalalau illa ayattabi'ani, tidak halal bagi Nabi Musa kecuali mengikuti ajaranku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penekanan yang sangat jelas bahwa Nabi Musa pun kalau hidup wajib mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW. Nabi Isa begitu juga. Nabi siapapun. Dan beliau menyebutkan di sini di hadapan para sahabat, ini kan hadis Nabi, di hadapan para sahabat, supaya apa? Supaya sahabat jangan ragu dengan agama Islam yang disampaikan oleh Nabi. Dan supaya mereka jangan terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi yang ada di zaman Nabi. Begitu juga orang Nasrani, bahwa ajaran saya bawa inilah yang benar. Ya, dan ini juga dakwah untuk mereka orang-orang Yahudi Nasrani di zaman Nabi ketika beliau menyebutkan ini. Nabi kalian saja kalau hidup, Nabi Musa, Nabi Isa wajib mengikutiku, apalagi kalian wajib mengikutiku. Alladzina yad'una fi hadzal zaman, kemudian nasihat dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan, perhatikan, apabila ada orang di zaman kita sekarang, kata Syekh Shalih Fauzan, ya, anal yahudiyah wan nasraniyah wal islam kullaha adyanun sahihah, agama yang namanya Yahudi, agama yang namanya Nasrani, agama Islam yang kita sekarang ini umat Muhammad, semua agama itu sama dan benar semuanya. Ya. Yunkiruna alaina takfiral yahud wan nasara, dan kelompok ini ada sudah muncul. Lintas agama. Apapun namanya. Ya, mengatakan semua agama sama. Dan mengingkari, bahkan mengingkari kita ini, kalau kita mengatakan orang Yahudi dan Nasrani itu kafir, mereka mengingkari ucapan kita ini karena mereka menganggap semua ajaran Islam, ajaran agama itu sama. Ya. Wa yattabi'unal anbiya, karena semuanya mereka itu adalah mengikuti juga nabi-nabi yang terdahulu. Oleh sebab itu, kata Syekh Shalih Fauzan, bantah mereka, katakan kepada mereka, kadzabtum, kalian telah dusta. Humul an la yattabi'unal anbiya. Ya. Mereka sekarang ini tidak mengikuti ajaran para nabi. Kalau kata kalian tadi mengikuti ajaran nabi, ternyata kalian tidak mengikuti ajaran nabi. Kenapa? Karena nabi kalau hidup wajib mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan kalian dengan alasan semua agama sama, Yahudi sama, Nasrani sama, Islam sama, tidak ada yang kafir, semuanya sahih, benar. Ya. Tidak boleh kita mengkafirkan, kan ada istilah dulu sampai ada gertakan, tidak tahu ya. Saya dulu kan pernah menyampaikan sampai ada gertakan, ya. Hati-hati dalam ceramah, jangan mengatakan Yahudi kafir, Nasrani kafir. Lalu siapa yang kafir? Ini namanya kita meragukan ajaran Muhammad SAW. Berarti antum nanti akan masuk agama itu. Kalau agama sama, ya udah berubah-ubah agama aja lah. Mau enaknya ketika hari raya mereka tanggal 25 Desember, masuk agama mereka kan sama. Pas Idul Fitri nanti masuk lagi agama Islam. Idul Adha dapat jatah daging banyak, masuk lagi Islam. Ya. Nanti mau pergi ke Yerusalem, masuk agama Yahudi. Gabunglah kamu sih. Yang anehnya, pendapat ini dipegang oleh sebagian umat Islam. Ternyata orang Yahudi membantai kaum muslimin di Palestina. Kan terbalik itu. Mengatakan agama Yahudi benar. Mereka membantai umat Islam. Sampai sekarang. Ya, perjanjian mereka langgar terus. Lihat bagaimana keadaannya sekarang. Tapi Allah lah yang akan menghukum mereka. Apakah benar itu kebakaran itu, anak nggak tahu juga. Tapi sebenarnya itu semuanya kekuasaan Allah. Dan inilah yang kita harus yakini, yang saya sebutkan tadi. Sampai ada ungkapan seperti itu, hati-hati Ustadz berceramah jangan mengungkapkan kata-kata kafir. Lalu antum baca qul ya ayyuhal kafirun, enggak baca. Jadi apa nanti bunyinya? Qul ya ayyuhal muslimun. Kan aneh, Allah mengkafirkan, kita enggak. Hebat manusia ini buat peraturan. Ucapannya jangan. Ya, nanti larinya ke tadi pemahamannya apa? Semua agama akhirnya sama, nggak boleh disalahkan. Demi Allah, kalau antum, mana nggak suruh antum masuk gereja.
Demi Allah kalau antum masuk, itu pasti mereka mengatakan orang Islam kafir. Enak aja mereka, kita nggak boleh. Yang salah. Yang nggak boleh, yang nggak membolehkan orang Islam juga sendiri buat peraturan. Ya, ini kan namanya kita yang sudah dibolak-balikkan, kita ini diatur, tadi diinjak masih juga kita nggak tahu. Maka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah itu jalannya, nggak ada lagi jalan yang lain. Mengikuti Rasulullah SAW sebagai agama yang benar, itulah jalannya, nggak ada yang lain. Jangan diikuti siapapun, pendapat siapapun. Ya, walaupun dia memegang tumpuk kepemimpinan agama di negeri kita ini. Kalau menyelisih sunnah, menyelisih aturan Allah dalam Al-Quran, nggak boleh diikuti. Apalagi ini kan prinsip agama, ini kan akidah, tauhid. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada satu lagi kitabnya singkat padat, Nawaqidul Iman, Nawaqidul Islam, hal-hal yang membatalkan keislaman, hal-hal yang membatalkan iman. Berarti apa? Bisa keluar dia dari Islam. Salah satunya kata beliau, barang siapa yang mengatakan orang kafir tidak kafir, dia kafir. Bahaya itu. Keyakinan seperti itu bahaya. Ya, berarti para sahabat di zaman Nabi gimana mereka sikap kepada orang Yahudi Nasrani? Berarti kamu sama kami, kamu Islam juga ada. Baca di dalam biografi hidup Nabi, baca dalam kehidupan sahabat. Jumpa enggak kita? Enggak ada. Berarti ini dari mana pendapatnya? Mengatakan bahwa semuanya sama. Bahkan dengan alasan ya, semuanya mengikuti ajaran Nabi. Anda bohong, kalian bohong. Karena Nabi kalau seandainya hidup, mereka wajib mengikuti ajaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang diberikan nasihat oleh beliau. Ternyata ini kan bermunculan di negara-negara Islam, termasuk di negeri kita ini. Ya, dengan nama juga toleransi. Ya, tidak boleh ada toleransi yang kita keluar dari prinsip Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Kira takut pula dengar ceramah, matikan nggak apa-apa juga sih. Kalau yang takut dengar ceramahnya udah matikan aja. Ya. Nggak masalah, kita kan harus sampaikan ini. Ini kebenaran. Yang anehnya kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah seperti tadi dikatakan kamu intoleran. Kok bisa kita nggak katanya nggak toleransi? Toleransi itu ada batasnya, ada ukurannya, ada petunjuknya dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita toleransi kepada agama selain Islam? Ada batasnya. Kita nggak boleh mengatakan bunuh mereka semua, nggak ada. Itu kan ada batasnya. Yang boleh membunuh orang kafir dalam peperangan. Yang boleh kita membunuh orang kafir ketika dia datang nih, tiba-tiba masuk, mereka nyerang, mereka bawa pedang, bawa pistol, kita perangi juga. Wajib membunuh mereka. Gak boleh diam aja, semua agama sama, enak aja kita mati, mereka hidup, gitu. Gak bisa. Kalau mereka tidak menyerang, jangan diserang. Jadi intinya. Kita tetap bermuamalah sebagai manusia, ketika mereka tidak menyerang, kita tidak menyerang. Jangan sampai yang tadi, kebablasan mengatakan bahwa semua agama sama. Tidak boleh mengkafirkan orang-orang tadi, ya gimana caranya? Ya, sementara Allah mengatakan qul ya ayyuhal kafirun. Mana? Innal ladzina kafaru min surah Al-Baqarah, baca. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, orang kafir Quraisy. Siapa mengatakan kafir? Allah dalam surah Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Dikatakan oleh Allah SWT mereka itu penduduk neraka jahanam semuanya. Ahlul kitab dan musyrikin. Ya, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Kenapa? Mereka tidak bertauhid, mereka tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW, mereka tidak masuk Islam. Jadilah mereka makhluk yang paling buruk, bukan wajah mereka, tapi i'tiqad, keyakinan mereka. Makanya dikatakan ahlul jahiliyah bukan bodoh, tetapi karena tidak bertauhid. Ya, karena mereka tidak mengikuti ajaran Rasulullah, maka dinamakan ahlul jahiliyah. Ini nasihat yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ya.
Maka ini yang perlu kita pahami. Terakhir sebagai tambahan sarah dari Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala, beliau mengatakan kalau kita pahami ayat tadi wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min, barang siapa mencari selain Islam sebagai agama maka tidak akan diterima selama-lamanya. Dunia akhirat enggak diterima. Dan beliau mengatakan mereka akan merugi di akhirat. Maka di sini ada dua kelompok. Dikatakan orang yang mencari selain Islam sebagai agama. Di sini dikatakan kelompok yang pertama fi'atun ghairul muslimin min atba'il milalil mukhtalifah wa nihalil mutanawwi'ah. Di sini adalah kata beliau kelompok yang pertama mencari selain Islam, selain ajaran Muhammad adalah sebagai agama, adalah orang-orang yang kita katakan bahasanya yang lebih ringan, non muslim. Kalau kita katakan orang kafir itu yang menurut sebagian orang kata-katanya kasar. Enggak ada, itu kata dari Allah, firman Allah. Qul ya ulil kafiru innal ladzina kafaru. Apa yang kasar di situ? Enggak ada. Ya, selain dari agama Islam dan selain dari kaum muslimin yang mengikuti ajaran Rasulullah, mereka adalah masuk di dalam ayat ini. Kalian beragama selain dari ajaran Muhammad, alayyuqbala minhu. Tidak akan diterima selama-lamanya. Yang telah kita sebutkan tadi dari hadis yang disampaikan oleh Shalih Fauzan dalam sarahnya. Begitu kan di dalam penjelasan Syekh Shalih Al-Syekh beliau mengatakan walladzi nafsu Muhammadin, dan demi jiwa Muhammad berada di tangannya, berarti ini lapas sumpah. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah mendengar tentangku siapapun mereka yang hidup pada zamanku, kata Nabi, pada setelah aku diutus, dikatakan umatku, baik dia mengaku Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursil kana min ashabin nar, tidak ada tempatnya kecuali neraka jahanam, dan dia kafir. Ini siapa yang bersabda? Rasulullah SAW. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor hadis 153. Maka ini juga menjadi bantahan yang keras dari Rasulullah SAW. Hadis Sahih Muslim, hadis yang kuat kesahihannya, membantah orang-orang yang mengatakan semua agama sama, semua agama sahihah, tidak boleh mengkafirkan Yahudi Nasrani. Antum lebih hebat dari Nabi. Ya, ngaku umat Islam, tapi lebih hebat dari apa yang dikatakan oleh Nabi. Menyelisih perkataan Nabi 100%. Wa hadza bi ma'nal ayah, dan ini juga makna daripada ayat yang di atas tadi surat Ali Imran, ya, yang telah kita bacakan tadi, ayat 85. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, wa hadza bi ma'nal ayah li'anna ba'da bi'satin nabi, karena setelah diutusnya Nabi SAW dan beliau nabi terakhir, semua agama jadi agamanya batil, tidak boleh dianut oleh siapapun di dunia ini, oleh manusia siapapun. Wa yajibu ala kulli ahadin, maka wajib bagi setiap manusia semuanya yang hidup di dunia ini ayat dakhulah fi hadzal Islam, untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Fa iza sami'u bin nabi, apabila mereka mendengar ada kata Muhammad SAW dan dia nabi, wa alimu da'wata wa risalata, dan mengetahui bagaimana dakwah nabi dan apa yang disampaikan oleh nabi, kemudian dia tidak beriman, maka masuk dalam hadis tadi dan masuk dalam ayat surat Ali Imran tadi, maka agama mereka tidak diterima. Ini kelompok pertama, jelas non muslim. Kelompok yang kedua masuk juga. Sekarang itulah yang kita berbicara tentang mereka ngaku umat Islam. Hum minal muslimin min hadil ummah. Lihat KTP Islam. Ya, nanti ada hari raya Idul Adha, Idul Fitri, hadir sholat. Dapat jatah daging mau minta, mau dapat. Semuanya ngaku Islam. Ya. Lakinnahum lam ya'khudhu bil Islam. Akan tetapi mereka kenyataannya dalam amalan mereka tidak mengambil ajaran Islam yang telah ada dari sumber yang benar dari Al-Quran dan Sunnah. Wa kama radiyallahu wa radiyahu Rasulullah, sebagaimana agama Islam yang telah Allah redho sebagai agama, dan juga Rasulullah SAW telah redho juga, itu Islam kalian harus sebagaimana Islamnya Rasulullah SAW. Bal ahdatsu fil Islami muhdatsat. Inilah dikatakan kelompok yang kedua.
masuk juga di dalam ayat ini. Jadi pemahamannya bukan hanya orang kafir fala yuqbala minhu itu tidak diterima darinya, termasuk orang Islam yang tidak mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah, termasuk orang Islam yang dikatakan berbuat bid'ah. Makanya nanti ada dalilnya. Dalilnya nanti kan yang ketiga. Karena ini bab ini kan ada 3 dalilnya. Dalil yang pertama tadi surah Ali Imran ayat 85. Dalil yang kedua nanti agak panjang hadisnya riwayat Imam Ahmad. Dalil yang ketiga yang kita biasa dengarkan dari Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jelas. Ini kepada siapa? Kepada umat Islam yang mengaku Islam tapi tidak mengikuti sunnah Nabi, tertolak. Masuk dalam ayat tersebut, masuk wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala, tidak diterima. Berarti ngaku Islam tapi nggak diterima ibadahnya, yaitu orang yang menyelisih sunnah, orang yang mengamalkan bid'ah. Ya, makanya Nabi mengatakan di hadis Al-Irbad bin Sari apa? Ya, iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi yang mengatakan bid'ah itu sesat. Apakah mungkin sesat diterima? Enggak mungkin. Apakah mungkin sesat itu masuk surga? Enggak mungkin, kecuali dia bertobat sebelum mati. Makanya tidak ada bid'ah hasanah, itu enggak ada. Bertentangan dengan dalil Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi yang banyak lagi yang menjelaskan tentang bahwa perkara yang baru itu bukan dari Islam, bukan dari Nabi. Ya, maka disitulah penjelasan dari Syekh Ali Syekh untuk kita pahami ayat ini bukan hanya untuk orang non-Muslim, tetapi juga untuk orang Islam yang mereka beramal tapi tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya, walaupun mereka adalah dikatakan orang yang bisa berijtihad, tapi tidak ada boleh berijtihad. Ada kaidah daripada ulama mengatakan idza dhahara dalil batala. Ya, ada yang lebih kurang maknanya apabila dalil itu sudah ada maka seluruh akal dan pendapat apapun batal. Enggak boleh diikuti. Ya, wajib mengikuti sumbernya dalil yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah kehati-hatian kita dalam beramal agar amal kita diterima dan tidak ditolak ya oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk di dalam ayat ini. Allah taala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan sedikit banyaknya dapat dipahami ya, menjelaskan kepada kita hati-hati jangan melakukan sesuatu yang akan ditolak amalan kita. Pertama, amalan orang yang di luar Islam sudah pasti. Kemudian amalan orang yang mengaku Islam tapi tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala alam bisawab. Karena berkaitan dengan hadis berikutnya 2, insya Allah penjelasannya mungkin akan lebih panjang lagi. Ini kan sebagai tambahan saja karena kita ingin memberikan makna daripada ayat tersebut ada 2 kelompok. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh Al Syekh Hafizahullah Taala. Demikian yang kita sampaikan. Lu ada pertanyaan enggak? 5 menit. Jam 8 kita mulai sholat. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal ngaji kayaknya Bapak ini nanya terus. Yang lain enggak ada yang nanya? Masya Allah. Ini murid teladan namanya. Tafadhal, silakan. Ya, bagaimana pendapat seorang mengatakan agama Islam itu, ini yang mengatakannya siapa nih ya? Orang non-Muslim atau orang Islam? Kalau orang kafir jelas mereka sudah kafir. Kalau orang Islam berbahaya, bisa keluar dari Islam. Ya, ucapan-ucapan ini kalau dia memang meyakini agama Islam itu tidak benar, karena nanti kalau diamalkan kita ke belakang, ya, kita terus menjadi orang yang kolot, ini bahaya. Ya, bahkan kita mendapatkan orang-orang yang mungkin mengatakan ini atau orang yang semisal dengannya yang mengikuti cara hidup mereka adalah cara hidup orang modern. Lihatlah bagaimana sekarang rusaknya mereka. Jadi rusaknya mereka itu kan sudah menjadi bukti bagi kita bahwa harus kembali kepada ajaran yang tadi. Tidak apa-apa kita dikatakan kolot, kuno, tidak ada maju-maju. Ya.
Akan pernah kita sampaikan, para ulama mengatakan, dan inilah yang benar, dan pernah juga dulu saya sampaikan. Kalau antum ingat bahwa kalau orang, nih perhatikan ya, kalau orang non muslim, mohon maaf mungkin orang Nasrani, kalau mereka berpegang teguh kepada ajaran dia, ajaran mereka, mereka akan mengalami kemunduran. Kalau mereka mengamalkan ajaran mereka, mereka akan mengalami kemunduran dunia mereka. Kan tadi kan pikirannya kan dunia. Makanya dalam istilah orang Yahudi dan Nasrani ada istilahnya kehidupan mereka itu rahbaniyah, kependetaan, nggak perlu dunia, hilangkan semua. Bahkan nggak perlu nikah, tapi zina boleh, selingkuh boleh. Pendeta kan sudah banyak yang ketangkap, mengatakan nggak boleh, tapi mereka punya nafsu juga ternyata, tertangkap berzina dengan perempuan-perempuan yang juga dikatakan pendeta bawahannya. Ya. Adapun sebaliknya umat Muhammad SAW kalau tidak mengamalkan Islam, mereka yang akan mundur. Itu yang sebenarnya benar. Mereka akan ketinggalan ketika tidak mengamalkan Islam. Berbeda dengan orang yang tadi saya sebutkan. Mereka kalau mengamalkan agama mereka, mereka yang mengalami kemunduran dalam dunia mereka. Apalagi agama mereka. Ya, jelas karena terhapus. Kalau orang Islam, kalau mereka mengamalkan Islam benar, itulah mereka akan maju. Bahkan Allah berikan mereka itu dunia. Antum baca di dalam surat apa tuh? Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini ayat jelaskan kepada orang yang tadi mengatakan umat Islam itu kolot dan yang lainnya, kalau diamalkan ajaran Islam itu kita ketinggalan zaman. Walau anna ahlal qura surat Al-A'raf ayat 96. Untuk catat surat Al-A'raf ayat 96. Apakah yang bertanya memang bertemu dengan orang seperti ini hanya dengar-dengar di medsos atau membaca? Yang intinya antum pegang ayat ini. Mungkin jadi nanti kamu akan bertemu dengan orang yang langsung kita akan berdebat dan diskusi dengan mereka. Mengaku Islam, tapi mengatakan Islam itu kalau diamalkan kita ini mundur, kita ini tidak akan maju, kita ini terkebelakang. Baca ayat ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya penduduk kampung atau siapapun yang hidup di negeri manapun amanu beriman, wattaqau berarti apa? Bertakwa, berpegang teguh kepada ajaran Islam. Apa yang Allah berikan? Lafatahna alaihim barakatim minas sama. Pasti kami akan bukakan ke atas mereka, mereka akan mendapatkan dunia. Allah akan berikan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Jadi orang Islam jadi kaya karena ketakwaan mereka. Ya. Makanya saya pernah cerita dosen-dosen kita di Madinah ketika saya masih kuliah, mereka mengatakan itu ketika saya kuliah dulu mungkin 27 tahun yang lalu. Mereka mengatakan itu di zaman mereka berarti sudah mundur ke belakang, mereka mengatakan 30 tahun yang lalu sebelum masanya dosen itu lagi ngomong itu. Sebelum ditemukannya minyak di Saudi, mereka memang miskin. Ya, tapi setelah ditemukan karena apa? Allah membuktikan ayat ini mengamalkan, beriman, bertakwa, Allah buka keberkahan yang ada di langit dan di bumi, mereka kaya. Mundur Saudi, kolot tidak, Allah berikan. Ya, dunia itu ada, Allah berikan kepada mereka. Dan sebaliknya walakin kadzdzabu, akan tetapi ketika mereka mendustakan agama, tidak percaya dengan agama Islam dan ragu, tidak bertakwa, itu dia. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami akan azab mereka dengan apa yang mereka lakukan atau yang mereka usahakan. Makanya mereka akan dibinasakan di dunia ini dengan berbagai macam malapetaka, musibah, bala, sebelum nanti di akhirat dibangkitkan, diazab lagi. Ini ayat kan jelas, belum lagi ayat-ayat sebagian yang disebutkan. Dan ini membantah apa yang dikatakan oleh sebagian orang tadi, ya. Semakin kita berpegang teguh kepada ajaran Islam,
semakin mengamalkan sunnah kita mundur. Terbalik kita kalau mengamalkan Islam, insya Allah semakin maju. Bahkan dunia itu Allah akan berikan. Ya, maka subhanallah kita dapat informasi juga dari orang-orang Saudi. Di negeri kita ini katanya sudah hampir habis minyak, apalagi di Riau. Di sana ditemukan lagi ladang minyak yang banyak. Ya, Aceh ada Pak, tapi sedikit nih Pak. Ya, dibandingkan dengan Saudi, tahu. Ya, mereka jutaan barel keluar setiap hari. Ditemukan lagi ladang minyak. Kita yakin aja dengan ayat ini. Mundur, tidak. Bahkan mereka selama diberikan oleh Allah kemudahan dunia. Jadi ini pegang prinsip ini. Anda berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, amalkan agama ini, Allah mudahkan dunia. Tapi jangan salah niat, kita beramal untuk dunia, ini yang bahaya, ini syirik nanti. Kita beramal ingin kaya, ya. Jangan. Beramal saja, bertakwa saja, jangan khawatir dunia, itu aja inti. Nggak ada kemunduran itu, nggak ada. Ya, bahkan Allah memberikan kemajuan kepada umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dapat kita sampaikan, cukup satu pertanyaan dan kita lanjut dengan salat Isya berjamaah. Allah taala alam bishawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.